At Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Pengesahan pasal Living Law KUHP baru menyisakan tanya bagi kelompok yang berpotensi terdampak, yakni masyarakat adat. Pembuat undang-undang mengklaim pasal baru ini ditujukan untuk melindungi mereka. Namun klaim itu dicurigai hanyalah modus negara mengintervensi masyarakat adat yang sudah eksis sebelum negara ada. Salah satunya, suku Toraja di Sulawesi Selatan yang sudah berabad-abad mempraktikkan tradisi warisan leluhur. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan sejumlah tokoh adat di Toraja tentang kegelisahan mereka dengan dampak pasal Living Law. Simak kisah bagian pertama yang dibacakan Astri Yuwanasari. 5 penari perempuan berlenggak-lenggok mengikuti irama gendang. Mereka mengayun-ayunkan kedua tangan selaras dengan iringan musik. Kostum yang dikenakan meliputi atasan merah berumbai dan bawahan kain putih bercorak batik, lengkap dengan ikat kepala khas Toraja. Ini adalah pentas tari Pagelu untuk menghibur para tamu undangan pernikahan adat Toraja, Sulawesi Selatan. Perkawinan di Toraja merupakan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Ajaran dari leluhur juga kental melekat saat upacara pemakaman. Ada ritual-ritual yang harus dijalankan dan diakui sebagai hukum adat. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa aspek mengalami penyesuaian karena interaksi dengan tradisi lain. Tokoh masyarakat adat Toraja, Saba Sombolinggi. Dulu kawin adat sebelum ada pemerintahan mereka kawin adat. Sebelum ada agama mereka kawin adat saja. Belum ada ini kalau orang Kristen pencatatan sipil. Kalau orang Islam kan KUA ya. Nah. Tarian Pagelu dulu hanya boleh dipentaskan di kalangan berkasta bangsawan. Namun, kini menjadi tarian populer yang bisa dinikmati siapa saja. Penyesuaian-penyesuaian ini mencerminkan karakter hukum adat yang dinamis. Hukum adat ini bukan firman Tuhan. Hukum adat ini bukan KUHP yang tertulis. Hukum adat ini tidak tertulis. Hanya ada acuan kalau kesalahan begini. Oh, hukum adat itu sangat menyesuaikan. Kalau di Toraja ya, kalau adat tidak terjaga, mungkin kacau balau ini daerah ini. Saba adalah Ketua Hakim Adat Lembang atau Desa Madandan, Rantepao, Tanah Toraja. Pria 51 tahun ini menjadi penegak hukum adat yang menaungi wilayah berpenduduk sekitar 4.000 jiwa. Otoritasnya juga dilegitimasi pemerintah lewat SK Bupati. Sejak menjabat 7 tahun terakhir, banyak perkara yang sudah diselesaikan Saba secara adat. Perkara tanah, perkara perkawinan, perkelahian, perkara dalam proses upacara kematian. Hakim adat itu sebenarnya kita kedepankan perdamaian. Ketika disepakati perdamaian itu muncul, harus ada pengakuan dari kedua belah pihak yang kita damaikan dalam bentuk upacara adat. Misalnya kita berdoa bersama, duduk bersama, yang berperkara membiayai semua kebutuhan. Ada beras, ada ayam, ada babi. Potong ternak, terutama kerbau dan babi, memang tradisi penting di Tanah Toraja. Misalnya untuk syarat upacara perkawinan maupun kematian. Selain itu juga sebagai bentuk sanksi adat, sekaligus simbol penyelesaian sengketa. Namun, teknis pelaksanaannya kini sedikit berubah. Sebagian ternak bisa disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dulu kan kerbau itu dipotong dan dibagi-bagi kepada seluruh masyarakat. Sekarang itu karena kita lihat kebutuhan, kalau cukup bisa terpenuhi, ya jangan kita sembelih. Kita kasih hidup kepada kelompok masyarakat itu. Jadi mereka bisa jual. Hukum adat Toraja juga memberi ruang bagi perempuan. Ada tokoh perempuan adat, Hermina Pasolang,
yang diangkat sebagai hakim adat di Kecamatan Sesean dan Talung Lipu, Toraja Utara. Jabatan ini diembannya sejak 1983. Sebenarnya dulu wanita itu tidak dibolehkan. Tapi oleh karena situasi yang saya bilang, kenapa kita terlalu ditekan toh? Kapan wanita bisa berkembang kalau begini? Jadi itu saya bangkit. Hermina pernah memprotes tradisi yang melarang perempuan duduk bersama laki-laki saat proses lamaran. Kondisi ini bisa merugikan calon pengantin perempuan. Tapi saya tidak mau. Saya bilang, bagaimana saya mau memberikan jawaban, penjelasan, kalau saya sama-sama dengan wanita, lari ini orang. Siapa yang tanggung jawab? Siapa yang mau proses? Kalau tidak ada pengurus adat toh, tapi kalau saya di sini, saya tahu jalannya persoalan. Bagi perempuan 81 tahun ini, hukum adat Toraja itu luwes, tidak saklek. Ia mencontohkan, adat melarang jalan yang dilalui untuk mengantar jenazah dilewati 2 kali. Ketika ada kasus bahwa jalan itu adalah jalan buntu, maka melunakkan tafsir adalah solusinya. Kalau misalnya cuma satu jalan, kita mengatakan bahwa kita jalan ke kiri. Nah, kalau balik nanti ini orang mati, dibilang saja kita jalan ke kanan. Berarti bukan jalanan yang kita jalan tadi toh, karena tadi kita bilang kiri, sekarang kanan. Hakim adat Toraja berorientasi pada perdamaian, harmoni, bukan menghukum. Itu sebab masyarakat lebih memilih mencari penyelesaian konflik secara adat ketimbang lewat jalur hukum. Hakim adat Kelurahan Tengan, Tanah Toraja, Simon Batara. Soal yang kamu sengketakan ini, katakanlah nilainya mungkin 50 juta saja atau 100 juta saja. Kalau kamu ke pengadilan, mungkin sampai 500 juta biayanya, sampai di Mahkamah Agung. Itu mereka merasa, iya. Aparat pemerintah pun terbantu karena mengurangi tumpukan perkara. Penyelesaian adat juga mencegah konflik horizontal. Yang tidak bisa dinilai itu adalah karena sengketa perdata itu pasti orang berkeluarga. Ya, itu yang tidak bisa dinilai itu ya. Pada saat kamu di PP sudah melalui pengadilan nanti ya kamu merasa siapa kau siapa saya, sudah putus hubungan. Itu yang tidak bisa dinilai itu. Namun peran sentral hukum dan perangkat adat ini berpotensi tergusur KUHP baru. Seperti apa? Simak kisahnya esok. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.